Sari udah nggak ada, ibunya udah pergi. Iya. Deden, 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 ke mana? Aku ibu tak pernah pulang ke rumah. Maafin ibu ya nak. Maafin ibu. Dikelilingi keindahan Pulau Sari, berteman wanginya nasi uduk, kakak beradik berjuang sendiri. Inilah bocah pejuang dari lereng Pulau Sari. Pagi masih terlalu dini, jangkrik pun masih mengeluarkan simfoninya, pertanda hari masih gelap. Namun Sari telah bergelut dengan rutinitasnya. Menahan kantuk yang masih menggelayut, Sari memasak nasi uduk untuk dijual. Ya, di usianya yang belum genap 13 tahun, gadis kecil ini telah menjadi seorang pedagang. Tentu bukan karena keinginannya menjadi pedagang nasi uduk harus dilakoninya demi menyambung hidup Sari dan adiknya. Ya, mungkin tak akan ada yang percaya gadis kecil ini memegang peran sebagai ibu, kakak, sekaligus ayah bagi sang adik Deden. Nenek yang selama ini mengasuhnya telah meninggal 3 tahun lalu. Sang ibu yang harusnya menjadi sandaran tak tahu di mana rimbanya. Selepas kepergian ayah yang dipanggil ilahi, ibu yang kemudian menikah lagi pergi meninggalkan mereka. Kini tinggallah 2 kakak beradik ini mengurus diri. Membuat nasi uduk tentu bukan hal mudah bagi Sari. Menyalakan api, memasak nasi, dan membuat bumbu menjadi keseharian Sari. Meski bukan ahli, dengan bersungguh-sungguh Sari meracik nasi uduk menjadi santapan yang menggugah selera. Karena dari nasi uduk inilah Sari bisa tetap menyekolahkan Deden. Meski dirinya sendiri harus mengubur dalam impian mengenyam pendidikan. Dikala menunggu nasi uduknya matang, Sari membangunkan Deden untuk membantu menjaga perapian di dapur. Den, bantuan Thailand ayo ngasil kesana itu nek salat Thailand. Ada kewajiban lain yang harus dijalani Sari, yakni sholat subuh. Ya, seberat apapun beban kehidupannya, Sari tak pernah lupa untuk beribadah. Karena hanya pada Sang Penciptalah Sari bisa menumpahkan segala permasalahannya. Begitu rapi dan telaten kakak beradik ini menata dagangannya. Di setiap bungkusan nasi uduk itu terselip doa agar dagangan mereka terjual habis. Ufuk timur telah memancarkan sinar mentari pagi, membangunkan setiap warga untuk mulai mencari rejeki. Seperti Sari dan Deden yang bersemangat menyongsong rejeki pagi itu. Dengan langkah penuh harap mengumpulkan rupiah, Sari dan Deden menelusuri jalanan licin dan menanjak menuju kawasan pegunungan Pulau Sari. Ya, setiap akhir pekan, kawasan yang memiliki objek wisata air terjun dan kawah putih ini memang dipenuhi pengunjung. Paling tidak,
ada banyak peluang nasi uduk mereka terjual. Namun harapan anak-anak ini pupus saat petugas keamanan menghentikan langkah mereka. Ya Tuhan, masalah apa yang akan mereka hadapi? Panik dan was-was seketika menghinggap bocah-bocah ini. Mereka takut jika mereka dilarang untuk berjualan di kawasan wisata ini. Syukurlah pikiran buruk mereka tak terbukti. Ternyata bapak ini hanya meminta Sari dan adiknya menjaga kebersihan dan membuang sampah-sampahnya di tempat yang telah disediakan. Alhamdulillah. Jadi tiap hari apa ke sini? Tapi biasanya suka habis atau masih ada sisa? Masihnya habis. Kalau lagi rame habis ya. Jual berapa uduknya deh? 5.001. Sari dan Deden tak pernah absen datang ke kawasan ini. Di setiap akhir pekan, mereka selalu ke Pulau Sari untuk menjajakan nasi uduk. Walaupun jarak dari rumah menuju tempat ini tak bisa dibilang dekat, butuh waktu 1 hingga 2 jam perjalanan untuk bisa ke sini. Sungguh perih perjuangan yang dilakukan oleh Sari dan Deden dalam mengais rezeki. Belum lagi kalau nasi uduk jualan mereka tidak laku. Sungguh suatu pelajaran hidup yang sangat menyedihkan. Siang itu, Sari dan Deden menjajakan nasi uduk mereka ke beberapa wisatawan yang ada di sekitar air terjun. Beruntung ada wisatawan yang tertarik dengan nasi uduk mereka. Namun tanpa disangka-sangka, salah seorang di antara mereka menabrak Deden yang tengah menjunjung bakul nasi uduk. Ya Tuhan, semua berserakan di tanah. Hancur sudah harapan mereka untuk mengumpulkan uang hari itu. Yang tersisa hanya raut muka sedih dari bocah-bocah malang ini.